ajaran saat itu dalam keteduhan hati kita akan menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita bersatu dulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat diundang bangkit berdiri. Barisan prosesi pendekaan liturgis, semua peradab dan pengurus masuk di ruangan ibadah. Saudaraku semua peparang busuk raja segala yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama peparang busuk raja segala. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir langit dan bumi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau melihat persekutuan kami peparan busuk raja segala Indonesia ini. Sungguh kami menyadari tidak terukur betapa besar dan dalamnya kasih anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Tanpa jemu-jemu, Engkau menyediakan air kehidupan untuk memuaskan dahaga kami. Engkau menerima dan mengampuni kami. Engkaulah yang menyembuhkan luka dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami oleh kelembutan kasih-Mu. Anugerahkanlah Roh-Mu untuk menuntun hidup kami, supaya tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, agar kami Engkau perkenankan ke dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membacakan epistel sebagai pendahuluan khotbah di dalam ibadah Busuk Raja hari ini, terambil dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara responsoria. Dari ayat 6 kami akan mulai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu, selama masih ada
kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita dengarkan Korum Sokraja.
yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami persilakan untuk duduk. Indonesia tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian hukum Tuhan. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan saling mengampunilah jika ternyata ada seorang yang bersalah terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, maka kamu juga harus saling mengampuni. Di atas semua itu, kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang kemenangan
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, yang Maha Kudus dan Maha Setia, di pagi hari yang teduh ini Bapa, kami mengucap syukur terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami memohon dengan segala kerendahan hati, ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak menaikkan permohonan doa-doa syafaat kami kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di pagi yang teduh ini. Kami Koparan Opubusok Raja Sidalahi boleh berkumpul di tempat ini, mensyukuri atas kasih Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami di sini Koparan Opubusok Raja Sidalahi tanpa kurang suatu apapun. Jika masih ada saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ya Bapa, kiranya Tuhan tibakan di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan kami boleh terus memuji memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, di pagi hari yang teduh ini, kami tidak sekedar berkumpul, tapi kami selalu rindu mendengarkan suara Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang sebentar yang kami sampaikan hamba-Mu. Berkatilah ya Bapa hamba-Mu Pendeta Sidalahi yang akan menyampaikan firman kebenaran, itu boleh menjadi berkat, kekuatan, penuntun bagi kami menjalani kehidupan dari hari-hari ke hari ya Bapa. Untuk itu berkati juga kami semua yang boleh nanti mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahami ya Tuhan maksud firman Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh rangkaian ibadah maupun acara-acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia ya Bapa selanjutnya, bahkan sepanjang hari ini, campur tangan Tuhanlah yang membuat itu semua terjadi. Jadilah ya Bapa menurut kehendak-Mu. Kami juga bersyukur bagi semua panitia yang sudah boleh dengan penuh sukacita ya Tuhan menyelenggarakan, merencanakan, bahkan melaksanakan tugas mereka ya Tuhan untuk mempersiapkan semua rangkaian acara ini. Berkati semua panitia maupun kami sebagai anggota di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami boleh tetap setia sekata, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai, di dalam menjalani kehidupan di sepanjang kami masih ada ya Tuhan bersama-sama di dunia ini. Terima kasih Bapa bagi pengurus yang sudah berlelah untuk mempersiapkan semua rencana-rencana ini
biarlah itu boleh berkenan di hati Tuhan. Jika ada yang Bapa yang kurang berkenan, kami mohon ampun. Tuntun kami terus ya Bapa, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur kalau sudah terpilih pengurus-pengurus yang baru ya Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan percayakan untuk mengurus pengumuman Peparan Bursok Silalahi Raja ini. Kami yakin semua pengurus yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Juga kami yakini Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka semua di dalam segala keterbatasan mereka untuk memajukan Peparan Bursok ini ya Tuhan. Terlebih-lebih selalu memuji memuliakan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berikanlah mereka hikmat agar mereka selalu mengandalkan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan apapun nanti program-program yang akan mereka buat. Karena kami yakin dan percaya walaupun usia mereka masih muda di era teknologi yang serba modern ini, kami yakini Tuhan juga akan memperlengkapi mereka. Untuk itu ya Bapak, kami juga sebagai orang tua berikan juga kami hikmat agar kami boleh terus mengarahkan, membimbing, mendidik anak-anak kami ini ya Tuhan, hidup, bertindak, berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, kami serahkan semua pengurus yang sudah terpilih, biarlah mereka boleh membuat program-program untuk kemajuan Peparan Bursok Silalahi Raja. Dengan campur tangan Tuhan, kami yakini mereka boleh bekerja dengan tulus, sepenuh hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi kami sebagai orang tua yang lanjut usia. Kami mohon berikanlah ya Tuhan kami kesehatan, kebijakan ya Tuhan, karena kami yakini akan firman Tuhan sampai rambut putih pun Tuhan tetap menggendong kami. Sampai akhir zaman Tuhan tetap bersama kami. Untuk itu ya Bapak, jadikan juga kami sebagai orang tua yang bijaksana. Dia semakin tua tapi kami semakin bijaksana. Iman percaya kami kepadamu untuk tetap membimbing anak-anak kami, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Semuanya kami pertaruhkan ke tangan kasih dan tuntunan Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa semua tersedia. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkenan memberikan berkat kepada semua Peparan Bursok Silalahi Raja. Itu yang menjadi keyakinan kami. Ya Bapak, untuk seluruh rangkaian acara juga sepanjang hari ini, ya Bapak, bimbing tuntun kami semua agar kami boleh ya Tuhan hidup di dalam damai penuh kasih, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertengkaran. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Peparan Bursok Raja Silalahi, agar menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun bangsa kami. Ya Bapak, Tuhan juga kami berdoa bagi pemilik sarana Hotel 678, berkati tempat ini ya Tuhan. Biarlah tempat ini boleh terus menjadi rumah doa, bahkan menjadi saluran berkat bagi kami juga bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bapak, bagi masyarakat sekitar di sini ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan di sini beribadah dengan penuh ketenangan, penuh sukacita. Berkati juga Bapak masyarakat sekitar yang ada di sini, agar lingkungan ini boleh terus ya Tuhan menjadi pembawa damai dan penuh kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh pada saat ini, terutama orang tua kami yang sudah lanjut usia. Walaupun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami yakini Tuhan tetap bersama dengan mereka. Berkati keluarga yang merawat,
tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu bersama kami di dalam suka maupun duka. Itulah yang menjadi terus keyakinan kami ya Bapa. Karena Tuhan tidak pernah berjanji Engkau tidak akan menghadapi kesulitan. Tapi Tuhan berjanji, Aku akan menyertai Engkau terus. Aku merancangkan damai sejahtera bagimu. Itulah yang menjadi keyakinan kami. Janji Tuhan tidak pernah tidak Tuhan penuhi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-kebaikan dan berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kepala daerah, di mana kami ya Tuhan, umat Tuhan berdomisili. Kami yakini juga Tuhan yang memilih yang menjadi pemimpin di bangsa dan negara kami ini, Tuhan juga yang akan terus menuntun mereka. Berikan mereka hikmat Bapa, agar mereka boleh bekerja membangun bangsa yang penuh damai, bangsa yang sejahtera ya Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, agar mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Karena kami yakini semua pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami ini adalah pilihan Tuhan. Juga kami yakini Tuhan akan memberkati mereka, agar mereka boleh bekerja, boleh mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Bapa, dan taat kepada aturan, juga kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ya Tuhan yang ambil bagian juga di dalam pelayanan pada saat ini, mulai dari organis, pelayan firman, semua ya Tuhan hamba Tuhan yang bertugas, juga ya Tuhan semua leader, bahkan jemaat yang sudah boleh hadir ya Tuhan, yang selalu rindu mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu semua juga menjadi berkat bagi kami yang hadir. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat hadir pada saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka ya Bapa. Hanya satu keyakinan kami dimanapun mereka berada, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadikan kami koparan busok Silakan Raja ini ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam perkataan, di dalam tindakan, dimanapun kami berada. Bapa, sungguh banyaknya kami mohon kepada-Mu, tapi Tuhan lebih tahu dan lebih tahu apa yang terbaik untuk Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah apa yang kami mohon, jadilah itu menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Bapa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian terkasih, saya mohon kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak atas segala kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami pada masa ini. Dan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman yang akan menguatkan dan menumbuhkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang takut dan setia kepada Kristus Yesus yang hadir dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kami diurapi oleh kuasa Roh, sehingga kami memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan buat siang hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-97 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tapannya. Hai orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Orang sudah salutnya. Terpujilah Tuhan kita buat pagi hari ini untuk pertemuan ibadah kita, yaitu dalam pesta ulang tahun Busok Raja Silalahi Raja. Hingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini merayakan juga usia ke-50 tahun kumpulan peparang Busok Raja di Jabodetabek telah genap berusia 50 tahun. Jadi inilah upaya yang sudah terus dikerjakan oleh pengurus peparang Busok Raja Silalahi Raja yang tahun demi tahun terus bersinergi dan harapannya ke depan juga akan semakin baik demi kesatuan kebersamaan peparang Busok Raja pada khususnya dan Silalahi Raja pada umumnya, sehingga kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Dalam berpengaruh bahaya tumpah dia, nama kubasi, nama kaluza berdiri, nama waktu pakun, investasi kalau dia sadario. Jadi asal digagas pesta beratolong, tetaplah kita bersukacita di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, untuk tema kita hari ini adalah menyatakan Tuhan adalah Raja. Dengan subtema bersukacita karena Tuhan Sang Raja. Bersukacitalah hubungan peparang Busok Raja Silalahi karena Tuhan adalah Sang Raja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lingkaran liturgi minggu ini adalah minggu Eksaudi, ya. Karena itu minggu antara kenaikan Kristus Yesus ke surga dan juga perayaan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus pada umat Tuhan. Jadi mengingatkan kita semua bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah satu pembuktian bahwa Dia adalah Sang Raja. Raja yang memberikan, yang berdaulat atas kehidupan umatnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di tema kebenaran firman ini, marilah kita maknai sungguh-sungguh ya bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh nyata adanya. Dia adalah Allah Tuhan omnipresent, ya, yang maha hadir.
dan juga Dia Allah omnipotent yang berkuasa atas segala kehidupan umat manusia. Nah, tentunya kita harus menyadari jika keberadaan kita hari lepas hari tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita. Itulah manfaat dan makna dari sebagai esensi perayaan dari kenaikan Kristus Yesus yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Nah, supaya mengingatkan kita bahwa kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, yaitu rumah kekekalan, yaitu kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam tema yang pertama yang mau saya sampaikan jelaskan maknanya soal Tuhan adalah Raja. Yang akan diingatkan kepada kita adalah soal di dalam ayat yang ke-1 ayat ke-5 itu mengajarkan, memberitahu kita ya soal bagaimana eksistensi Tuhan sebagai Raja dan memberikan kita pemaknaan bahwa Dia kehadirannya menyatakan kemuliaannya boleh lewat tanda awan, api, kilat langit dan sebagainya. Tentunya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi saat ini Tuhan memberikan pemaknaan bagi kita bahwa Dia adalah Raja. Tentunya kekuasaan dan pemerintahannya tidak tertandingi dari segala kekuasaan yang ada. Tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan, ya. Dan pemerintahannya tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dia adalah Raja segala raja. Kerajaannya tidak berasal dari dunia ini, tetapi semua raja tunduk kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang lepas dari pandangannya Tuhan. Ya, untuk itu kita harus mengekspresikan hidup kita sebagai umat Tuhan yang mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kemurahannya. Berbeda halnya pengertian bagaimana apa yang menjadi pengertian bahwa raja secara dunia. Raja itu penguasa, presiden yang ada di dunia ini memiliki suatu keterbatasan. Tentunya raja yang dalam pemerintahan monarki itu bisa diartikan bahwa raja itu memang kekuasaannya turun-temurun, tetapi kekuasaannya juga terbatas, tidak melampaui dengan kuasa Allah yang sungguh-sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Maka di dalam Mazmur 97 ayat 1 yang barusan kita dengarkan tadi dikatakan, ditegaskan kepada kita Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya. Tentu di sini menegaskan Tuhan sebagai Raja menunjukkan bahwa Yang memiliki kekuasaan kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu, termasuk umat manusia dan kehidupannya, ya hari lepas hari. Dan juga Tuhan adalah Raja sekaligus pemilik kerajaan yang tidak terbatas. Pemilik kerajaan berarti berdaulat atas kehidupan apa yang ada di dalam kehidupan. Nah, tentunya kita hanya bagaimana kita hadir merefleksikan diri, bagaimana kita memaknai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi persoalan. Ada banyak di antara kita, ada banyak umat Tuhan percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Percaya tidak berarti bahwa sepenuhnya dia mengimani Kristus dalam kehidupan. Ini yang membuat kita harus berbeda dengan dunia, ya. Jadi kita tidak hanya cukup percaya kepadanya, mengakui kedaulatannya sebagai Raja, tetapi juga mengimani sepenuhnya dan mengalami kehadirannya lewat menghidupi firman yang sudah disampaikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, karena kita diarahkan senantiasa untuk tetap kuat dan teguh di dalam Kristus. Di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 dan 2 berkata demikian, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan.
Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan terjadi serta-merta dalam kehidupan ini kecuali itu ada dalam rancangan dan kehendaknya Allah. Apapun yang kita pikirkan dalam kehidupan ini, tidak seorang pun di antara kita yang sanggup menentukan apa yang menjadi tujuan dan keinginan hidupnya untuk bisa dia capai selain oleh karena rancangan Tuhan. Rancangan kita bukanlah rancangan Allah, tapi rancangan Allah lah yang berlaku atas kehidupan kita. Maka diminta kepada kita semua, para kusuk Raja Segala Raja, agar senantiasa menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita, agar kita mau berdampak, bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kita hidup bukan hanya untuk kehidupan kita secara pribadi, tetapi Tuhan menantikan kita, karena Dia sangat merindukan setiap umatnya bisa mengimpartasikan, membuktikan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap umat percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kehidupan pengakuan kita Tuhan sebagai Sang Raja, tentunya jangan lagi kita harus senantiasa fokus kepada pikiran kita sendiri. Akuilah sepenuhnya di dalam iman percayamu, sehingga segala sesuatu apa yang kita rindukan memberikan kita suatu hal-hal yang terbaik daripada adalah sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, supaya kita mengarahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita. Itu poin yang pertama yang mau saya sampaikan. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu bersukacitalah karena Tuhan Sang Raja. Di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan harus membenci kejahatan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ini adalah suatu arahan merefleksikan kita supaya kita mengerti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ayat 10 yang ke-12 ini memuat tindakan ya Allah kepada orang-orang yang meresponnya, yang mau menerimanya di dalam kehidupannya. Allah mencintai, menjaga kita, dan menyelamatkan kita dari segala aktivitas hidup kita. Dia menjadi terang bagi kehidupan kita, sehingga untuk itu apapun persoalan yang akan kita hadapi, Dia hanya menyebutkan kita bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Di dalam ayat Mazmur pasal 97 dari ayat 1 sampai yang ke-12 ada di sana penegasan kata soal bersukacita. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sehingga kita bersukacita di dalam Dia? Bolehkah seseorang bersukacita di dalam suatu kegalauan hidup? Mampukah kita di dalam kehidupan kita yang mengatakan bersukacita dan bergembira dalam kehidupan kita di saat kita banyak pergumulan? Ini yang menjadi persoalan bagi hidup kita, bagi setiap umat Tuhan. Sehingga seringkali kita tidak bisa memfokuskan diri hubungan kita dengan Tuhan, karena kita selalu diintimidasi dengan hal-hal persoalan kehidupan yang saat ini. Bisa kita lihat banyak hal yang tidak kita mengerti akhir-akhir ini. Ya, itu juga persoalan soal kehidupan sehari-hari, tetapi juga persoalan soal perkembangan teknologi yang diperhadapkan buat kita hari lepas hari. Tentunya inilah yang menjadi tugas kita sebagai umat percaya, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar kiranya kuasa Roh Kudus terus membentuk kita, membangun kehidupan kita di dalam segala kegalauan hidup yang boleh terjadi hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tentunya jikalau kita akui Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja atas seluruh kehidupan kita, tentunya kita jangan lagi kita berusaha berjuang memampukan diri kita untuk mencari segala hal-hal yang kita inginkan. Dalam hal ini Tuhan tidak hanya kita imani sebagai sumber berkat,
Sumber berkat secara jasmani, tetapi Tuhan juga adalah Allah yang memberikan kita kemenangan di kehidupan yang kekal. Jadi orang percaya tidak dipanggil hanya sekedar bagaimana supaya hidup kita nyaman, supaya kita bisa lebih menikmati segala kemudahan-kemudahan yang kita rindukan, kita ingin. Tetapi juga kita dipanggil untuk memberikan dampak bagi dunia. Jangan biarkan hidup kita dunia mempengaruhi kita, tetapi seharusnya di dalam Kristus Yesus, Tuhan sebagai Raja, kita yang akan mengubah dunia ini untuk mempermuliakan Tuhan. Hal itu tidak ada alasan buat kita setiap umat percaya untuk bisa mengekspresikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan itu. Ya, itu soal kehidupan yang baik. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sepanjang tahun penuh dengan berkat yang melimpah lewat pekerjaan upaya usaha yang Tuhan berkati. Dan yang terpenting di atas itu adalah soal kita bisa menikmati hidup kita lewat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh kita berkarya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Nah, ini menjadi suatu komitmen kita sebagai orang beriman. Allah memanggil umatnya dalam iman kasih dan pengharapan. Nah, dalam hal ini pemazmur mengajak kita supaya kita benar-benar bisa memiliki satu penghayatan yang teguh dan sekaligus menjadi ucapan syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, agar di dalam kehidupan ini mau kita belajar, kita membawa diri kita di dalam kehidupan ini supaya sungguh-sungguh kita menjadi dampak dan garam terang dalam kehidupan ini. Kita tidak hanya mengandalkan Tuhan, menghampiri Tuhan agar kita mendapatkan berkat atas kehidupan jasmani, tetapi ingatlah berkat yang paling istimewa yang Tuhan sudah nyatakan, yaitu kemenangan kita di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Jadi tidak ada persoalan yang harus kita rasakan dalam kehidupan ini. Dia telah mengalahkan, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat di dunia ini yang mempengaruhi senantiasa cara berpikir kita di dalam berkarya bersama dengan Roh Kudus. Nah, untuk itu saudara akan dikasih Tuhan di dalam ayat yang 10 yang sampai 12 itu, kita semua mengaku mengasihi Tuhan, tetapi ini menjadi suatu ujian bagi kita. Bagaimana seseorang di dalam kehidupannya bahwa dia adalah mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi orang-orang di sekitarnya. Tentunya apa yang menjadi ukuran dalam pernyataan sebuah kasih, konkretasi sebuah kasih dalam kehidupan ini. Ditegaskan di awal tadi dikatakan, bagi setiap orang yang mengasihi Allah, dia akan menjauhi kejahatan. Ada beberapa poin yang mau sampaikan sehubungan dengan penekanan di sini soal mengasihi Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak suatu perilaku kita yang kita tidak sadari, yang senantiasa mempengaruhi hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Asal hal ini tadi diingatkan, perkumpulan kita ada boleh saat ini koparan hubungan busuk Raja Silalahi Raja yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai seluruh dunia. Ini untuk apa kita boleh membentuk perkumpulan ini, kalau bukan salah satu tujuan untuk kita mengimpartasikan, mengekspresikan kehidupan kita untuk saling mengasihi. Karena Dia mengingatkan kita supaya kita menjauhkan kejahatan. Kejahatan yang Tuhan mau singkirkan dari kehidupan kita sebagai umat percaya adalah kejahatan yang tentunya yaitu mengasihi dunia. Kejahatan mengasihi dunia adalah persahabatan dengan dunia dan mencari permusuhan dengan Allah. Sepertinya bagi kita dalam kehidupan ini, kita pernah diingatkan di dalam firman Tuhan, tidak ada seorang mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada Mammon.
Nah, di sini kita diingatkan kejahatan yang harus kita singkirkan, ya, supaya kita tidak memfokuskan diri kita mencari persahabatan kita dengan dunia. Persahabatan dengan dunia adalah bukan bicara soal bagaimana kita satu sama lain, ya. Persahabatan dengan dunia terhadap hal-hal yang membuat hati kita jatuh kepada dunia dengan tawaran-tawaran kemegahan dunia. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat 4 berbicara kepada kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kangguhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kejahatan yang Tuhan ingin, yang Tuhan ingatkan kepada kita saat ini dalam kebenaran firman di Mazmur pasal 97 ini adalah pemazmur mengingatkan kita soal kejahatan, yaitu kejahatan membangun diri kita dengan kemewahan atau tawaran-tawaran dunia ini, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu yang dimaksud adalah keinginan daging, ya, mengubah hawa nafsu kita secara kedagingan dan mempengaruhi mata kita untuk kita tidak lagi fokus memandang Kristus, tidak lagi fokus memandang salib Kristus, tetapi seringkali kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat di depan kita, ya. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi suasana hati kita, dan apa yang ada di dalam hati kita akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan ketika cara berpikir kita tidak fokus kepada Kristus, maka tindakan kita pun di dalam kehidupan ini adalah tindakan orang-orang dunia, bukan lagi tindakan orang-orang percaya kepada Kristus. Sehingga tidak jarang kita lihat orang-orang yang bersaudara bisa bertengkar oleh karena tidak dia bisa menjaga matanya, menjaga telinganya, yang mempengaruhi suasana hatinya dan mempengaruhi cara bertindak di dalam kehidupannya. Nah, tentunya kita harus sadari, saya ajak semua peparang musuh raja yang ada di tempat ini, baik yang datang dari Sabang sampai Merauke, bahkan itu ada dari luar negeri. Saat ini kita diperdengarkan kepada kita semua soal bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Raja. Yang poin yang pertama kita ingatkan, jauhilah kejahatan. Kejahatan yang Tuhan ingatkan adalah pergaulan dengan dunia, supaya kita tidak menjalin permusuhan dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, untuk itu, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan nantikan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini, tentunya kita harus bersama-sama sepikir sehati di dalam unguan ini, ya, unguan peparang musuh raja sila lahir raja secara khusus dan sila lahir raja pada umumnya. Mari supaya kita bisa saling bergandengan tangan membuktikan kepada dunia bahwa sila lahir raja sampai hari ini eksis di dalam kehidupannya sebagai umat yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan mempercayakan kepada kita semua, yaitu soal upaya usaha keberhasilan di dalam berkat Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam segala kemewahan, di dalam tidur, apapun jabatan Bapak Ibu Saudara, ingatlah semua itu Tuhan berikan untuk mempermuliakan Dia di dalam kehidupan ini. Untuk itu mari tunjukkan keberadaan kita kepada dunia, kepada bangsa-bangsa yang lain, bahwa Bursa Raja Selala eksis juga pada saat ini, sehati dan sepikir oleh karena Roh Kudus menyertai kita semua.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejahatan yang kedua adalah buanglah kebencian satu sama lain. Kebencian inilah perseteruan kita ini satu sama lain yang mengganggu kita dalam hubungan kebersamaan kita, mempererat persaudaraan kita. Karena seringkali kita tidak sanggup mengendalikan pikiran kita, sehingga kita selalu melihat kekurangan, lebih fokus melihat kekurangan orang lain daripada kita fokus introspeksi diri. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya, hai saudaraku, biarlah saya ambil selumbar di dalam matamu, tetapi balok di dalam matamu tidak bisa kau singkirkan. Ini hal yang paling membuat orang sering jatuh di dalam pertengkaran, permusuhan satu sama lain di dalam persaudaraan. Nah, untuk itu tentunya kita harus menjaga sikap hati kita. 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ini sangat jelas. Ya, saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ini luar biasa dan terlalu ekstrim menurut kita. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan juga dia tegaskan di ayat yang ke-20, Yohanes 4:20. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya, supaya persaudaraan kita, ya, perkumpulan Silalahir Raja, menjadi suatu perkumpulan di antara marga-marga yang ada di dunia ini. Mulailah ekspresikan hak saudara di dalam hidup berdampingan persaudaraan. Karena ternyata pembunuhan itu tidak dianalogikan, kategorikan adalah bahwa seseorang dengan menghujamkan pisaunya ke tubuh seseorang. Ternyata pembunuhan yang paling kejam dikatakan di dalam 1 Yohanes ayat 3 tadi, yaitu membenci saudaranya. Untuk itu, saya sebagai hamba Tuhan dari dapat ini mengajak semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk mulai kita saling bergandengan tangan, mulai kita membenahi diri supaya kita tidak fokus saling melihat kekurangan orang lain, tetapi belajarlah. Karena kalau kita mengakui Dia Tuhan Sang Raja, kita harus memiliki ketakutan, ketaatan di dalam Kristus Yesus. Karena Dia telah mati bangkit untuk kita, darahnya yang kudus telah tercurah di kayu salib sebagai pertanda bahwa kasih Allah sempurna atas kehidupan kita. Untuk itu janganlah kita berkata aku mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita. Terutama dari peparan Busok Silalahir Raja ini, Busok Raja Silalahir Raja, dan semua kita peparan Silalahir Raja. Mari supaya kita berbenah diri. Untuk itu kiranya kasih inilah yang jembatan membuat kita menyatukan diri di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu arahan untuk kita memberi pemaknaan khusus atas kehidupan kita bahwa Tuhan adalah Raja. Untuk itu supaya kita mampu bersukacita di hadapan Tuhan sebagai Sang Raja lewat untuk saling mengasihi satu sama lain. Sebagai penutup yang saya sampaikan buat Bapak Ibu atas kebenaran firman pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah janganlah menduakan Tuhan dengan sesembahan apapun, juga sebab Dialah Tuhan adalah Raja. Apapun persoalan kehidupan kita, jangan kita sekali-sekali mencari cara untuk memberkati hidup kita supaya kita nyaman dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah Tuhan pencemburu, Dia tidak mau diduakan. Jadi jangan percaya pada benda-benda berhala, patung-patung jimat atau dunia. Itu sudah ditegaskan di pasal 97 ayat 6-9, supaya kita ini diajak supaya tidak menduakan Tuhan, tetapi fokuslah kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena kesesakan dan penderitaan hidup tidak akan pernah mengubah kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Pergumulan boleh ada, segala sakit penyakit boleh menghampiri kita, sebab Aku ini Allahmu,
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terpujilah Tuhan kita Kristus, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan di tengah-tengah umat-Mu saat siang hari ini. Engkau tahu segala kebenaran mereka ketika mereka berada di dalam ruangan ini. Tetapi lihatlah bahwa kerinduan mereka dalam kehidupan ini adalah ingin merindukan sesuatu hal yang baru, pembaruan hidup yang baru, dan bahkan berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Kalau mereka saat ini mengalami suatu keletihan, kelesuhan, dan pemulihan hanya bersumber daripada Allah Tuhan. Ketika saat ini mereka dalam situasi sakit penyakit, penderitaan sakit penyakit, tangan Tuhan yang memberikan pertolongan. Oleh bilur-bilur mereka sembuh. Biarlah mereka dapat menikmati kehidupan ini dengan tubuh yang sehat. Dan berkatilah keluarga lepas keluarga yang terus membangun kehidupan mereka untuk tetap hidup bersama dengan tuntunan Kristus. Kami bersyukur ya Bapak buat pagi hari ini, buat pesta ulang tahun Peparan Busok Raja Silalahi Raja yang boleh kami laksanakan pada siang hari ini. Panitia telah bersusah payah untuk mengadakan acara ini Bapak, demi untuk mempersatukan Peparan Busok Raja Silalahi. Kiranya ke depan generasi-generasi yang bermunculan yang Tuhan hadirkan dalam perkumpulan ini membawa suatu kehidupan yang baru yang berdampak dan mempermuliakan Tuhan. Berkatilah Peparan Busok Raja Silalahi pada khususnya dan juga Peparan Busok Silalahi Raja pada umumnya, supaya kami hidup berdampingan, saling peduli satu sama lain, biar Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami atas segala kekurangan kami Bapa, jikalau sepanjang perjalanan hidup kami banyak hal yang tidak kami mengerti, melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Saat pada siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu, supaya tercurahlah kuasa Roh-Mu mengurapi kami, menguatkan kami, sehingga kebenaran firman yang kami dengarkan menjadi pelita bagi kehidupan kami, kekuatan membuat hati kami teguh oleh karena Kristus Yesus telah hidup dan bangkit dan naik ke surga untuk kehidupan kami. Terpujilah Kau ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat acara selanjutnya siang hari ini, yaitu pelantikan pengurus daripada perkumpulan Peparan Busok Raja Silalahi dari se-Indonesia yang akan ditentukan. Dan kami berdoa buat pemimpin yang terpilih dalam munas kemarin yang sudah dilakukan. Kami percayakan dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Kau meneguhkan hati dari ketua pimpinan Busok Raja se-Indonesia yang telah dipilih, yaitu Saudara Teddy Silalahi. Biarlah Kau ya Bapa memberikan urapan yang baru buat hamba-Mu ini, supaya dia dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk mempersatukan, memberikan citra yang luhur untuk saling berdamai, saling menghargai, menghormati satu sama lain di seluruh Peparan Busok Raja Silalahi dan Silalahi Raja se-Indonesia, supaya Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Anak-Mu yang tunggal kami berdoa mengucap syukur. Dan biarlah ya Tuhan, kami sebelum melanjutkan acara selanjutnya, kami kiranya doa yang kami panjatkan ini ya Tuhan, segala doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu, kami persatukan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, pelayanan jemaatmu di tempat ini bagi perkumpulan Selalahi Pusok Raja. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sebentar lagi kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mari kekasih-kekasih Kristus, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.